Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun. Walaupun dalam suasana corona, kita alhamdulillah tetap sehat walafiat. Saudara-saudaraku, di mana saja berada, tema kita pada hari ini masih tetap pada tema besar kita. Kenalilah hakikat dirimu untuk mengenal Tuhanmu. Episode hari ini adalah episode yang ke-12 dengan tema kalimat-kalimat yang baik yang diperdengarkan kepadamu pertama kali. Saudara-saudaraku di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, pencipta manusia, menginginkan agar manusia senantiasa menepati janjinya ketika waktu berada di alam rahim ibunya. Ikrar janjinya yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya harus dipatuhi, harus ditaati, dan harus ditepati hingga akhir hayatnya. Allah menginginkan agar sepanjang hidup manusia, dia selalu menepati janjinya bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selama dalam kandungan manusia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan karunia-Nya yang tidak terhingga. Setelah itu, dia keluarkan dari rahim ibu dalam keadaan suci, bersih dari segala noda, walaupun dengan segala kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Saudara-saudaraku kaum muslimin di mana saja berada, setelah engkau berada di dunia ini, beberapa saat setelah engkau berada di alam dunia yang fana ini, dengan penuh cobaan, penuh dengan ujian, ada pesan-pesan penting yang harus disampaikan oleh kedua orang tuamu. Pesan-pesan penting itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang mesti didengarkan. Secara logika kita akan berkata, bagaimana bisa pesan-pesan itu diperdengarkan kepada anak bayi yang baru lahir, sedang anak itu pendengarannya belum berfungsi dengan baik dan belum bisa mendengarkan apapun. Akan tetapi itulah agama, itulah ajaran Allah yang mengajarkan kepadamu agar kedua orang tuanya itu dapat memperdengarkan kepadamu kalimat-kalimat yang baik itu ketika kamu baru saja keluar dari rahim ibumu.
Saudara-saudaraku di mana saja berada, kalimat-kalimat yang baik itu diperdengarkan adalah kalimat-kalimat azan, kalimat iqamat. Rasulullah telah mencontohkan pesan-pesan itu untuk memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik itu. Yang pertama, dia lakukan untuk cucunya Husain. Ketika Husain itu lahir, maaf bukan Husain, Hasan. Yang diperdengarkan pertama adalah Hasan. Hasan adalah cucu beliau yang pertama dari Fatimah. Abdullah bin Abi Rafiq menyatakan bahwa dia menerima hadis ini dari ayahnya. Ayahnya berkata bahwa aku menyaksikan dengan mataku sendiri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengazankan di telinga Husain bin Ali ketika dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Rasulullah sendiri yang melakukan azan di telinga Hasan ketika Hasan baru saja dilahirkan oleh Fatimah. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya kalimat itu diberikan kepada anak yang baru lahir. Rasulullah sendiri melakukan hal itu untuk cucunya yang pertama, yaitu Hasan, ketika baru dilahirkan oleh ibunya Fatimah. Tidak hanya Nabi mempraktekkan itu, saudara-saudaraku di mana saja berada, tetapi Husain, cucu Nabi yang kedua dari Fatimah, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Man wulida lahu waladun, fa'azzana fi uzunihil yumna, wa aqama fi uzunihil yusra, lam tadurruhu ummus sibyan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang baru saja melahirkan anak, maka hendaklah dia mengazankan di telinga kanannya dan mengikamatkan di telinga kirinya. Dengan begitu, dia tidak akan ditipu, dia tidak akan mudah digoda oleh ibu dari bayi itu, yaitu setan. Saudara-saudaraku di mana saja berada, bisa kita bayangkan kalimat-kalimat yang diperdengarkan itu adalah kalimat-kalimat azan dan kalimat-kalimat iqamat. Diperdengarkan di telinga kanannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalimat itu adalah kalimat thayyibah yang tidak ada tara dan bandingannya. Allahu Akbar. Ketika itulah diperdengarkan kepada anak itu kalimat itu. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Seakan-akan kita mengajarkan kepada anak itu bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tegaskan lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Aku bersaksi bahwa bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang tidak boleh terpisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diperdengarkan pertama kali kepada anak itu kalimat-kalimat yang baik itu. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Marilah melaksanakan salat, marilah melaksanakan salat. Kita tahu bahwa salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang sudah menegakkan tiang agama, barang siapa yang telah melaksanakan salat, maka dia telah menegakkan tiang agama. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat, maka dia pada hakikatnya telah merobohkan agama. Kemudian hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada kemenangan, marilah menuju kepada kemenangan. Kemudian kalimat itu ditutup lagi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saudara-saudaraku sekalian, lalu Nabi memerintahkan lagi untuk mengazankan di telinga kirinya. Kalimatnya sama persis, cuma berbeda jumlahnya. Bedanya jumlahnya, kalau azan masing-masing 2 kali, kalau amat 1 kali, iqamat 1 kali, kecuali kalimat iqamahnya itu dibacakan 2 kali. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu. Artinya bersiap-siaplah bahwa salat segera ditegakkan, segera dilakukan. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, mengapa kalimat itu harus diucapkan? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berpandangan bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan itu untuk memperkuat kalimat janji yang telah diikrarkan oleh kita masing-masing pada saat kita masih berada di dalam kandungan ibu. Di dalam kandungan ibu sudah kita dengar kalimat itu dan kita sudah berjanji. Setelah kita keluar, kita diperdengarkan kalimat itu, seakan-akan diajarkan kepada kita, ingatlah janjimu dengan Tuhanmu bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kedua, untuk memperkuat komitmen sang anak untuk menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kehidupannya di dunia ini. Dia disambut dengan kalimat tauhid dan dia disambut dengan kalimat syahadat. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nanti pada saat dia akan berpisah dari dunia ini juga akan diantar dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang kedua, kata Ibnul Qayyim, tujuannya adalah jika dikumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya, bahwa setan-setan yang akan datang menggoda anak ini lari sejauh-jauhnya dari anak itu, lari pontang-panting meninggalkan anak itu karena dia mendengarkan azan dan iqamat yang dikumandangkan oleh ayah atau ibunya atau oleh siapapun yang mengumandangkannya. Saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya anak ketika dilahirkan baru saja keluar ke alam dunia ini, azankanlah di telinga kanannya
ikamatkanlah di telinga kirinya. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan ini, dan insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi, mungkin masih dalam tema besar yang sama, tetapi dengan tema episode yang berbeda. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan ini penting buat kita untuk kita wujudkan, untuk kita amalkan untuk anak-anak kita yang baru saja lahir ke alam dunia ini, agar mereka senantiasa menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.